wabarakatuh. Selamat datang di kelas Matematika. Tak kenal maka tak sayang. Yuk kenalan dulu. Jalan-jalan ke Ukraina. Pulangnya bulan Desember. Aku Kamila Pascayuna dari Universitas Jember. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga kalian sehat selalu dan masih semangat untuk terus belajar. Sebelumnya, jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya. Hari ini kita akan membahas tentang integral. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat 1. Mengetahui konsep dasar integral tak tentu. 2. Mengetahui teknik pengintegralan dengan metode substitusi. 3. Mengetahui teknik pengintegralan dengan metode parsial. 4. Mengetahui pengaplikasian integral dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui kalkulus membahas tentang limit, turunan, dan juga integral. Sebelumnya kita pernah belajar mengenai turunan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang integral sebagai antiturunan. Jadi, integral merupakan kebalikan dari turunan. Misalnya, kakak punya fungsi f(x) diturunkan akan menjadi f aksen x. Nah, jika dari f aksen x ingin mencari fx, maka kita integralkan. Itulah yang dimaksud kebalikan dari turunan. Rumus integral tak tentu adalah sebagai berikut. Integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Di sini, c sebagai konstanta yang tidak tentu, karena itu namanya integral tak tentu. Contoh yang pertama, integral dari 8x pangkat 3 dx adalah menggunakan rumus integral tak tentu menjadi 8/3 ditambah 1 dikali x pangkat 3 ditambah 1 menjadi 8/4 x pangkat 4 ditambah c. Bisa kita sederhanakan menjadi 2x pangkat 4 ditambah c. Contoh yang kedua, integral dari 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3 dx adalah menggunakan cara yang sama, berarti jawaban tersebut adalah 5/3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 ditambah 2/2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 ditambah 3/0 ditambah 1 x pangkat 0 ditambah 1 ditambah c. Di sini, jika teman-teman menemukan konstanta yang diintegralkan, maka cara cepatnya adalah langsung mengalikannya dengan x. Misal, konstantanya 3, maka menjadi 3x. Karena 3 itu sama dengan 3 dikalikan x pangkat 0, yang mana jika diintegralkan akan menjadi 3x. Jadi jawabannya 5/4 x pangkat 4 ditambah 2/3 x pangkat 3 ditambah x pangkat 3 ditambah c. Nah, mudah bukan? Namun, tidak semua soal integral dapat diselesaikan dengan cara sederhana tadi. Lalu bagaimana? Teman-teman ingin tahu? Bagus! Sekarang kita akan lanjut ke materi teknik pengintegralan dengan metode substitusi dan parsial. Pertama, dengan metode substitusi. Metode substitusi biasanya dipakai jika pangkat yang ada di dalam kurung atau di dalam akar itu lebih besar daripada yang di luar tanda kurung atau akar. Agar mudah dipahami, kakak akan menunjukkan langkah metode substitusi langsung pada soal. Nah, ini dia soalnya. Integral dari 4x pangkat 3 dikali x pangkat 4 dikurangi 1 dikuadratkan dx adalah langkah pertama, kita misalkan yang di dalam kurung menjadi variabel lain, misalnya sebagai u. Jadi, u sama dengan x pangkat 4 dikurangin 1. Langkah kedua, kita turunkan kedua ruas. U diturunkan menjadi 1 du dan x pangkat 4 dikurangin 1 diturunkan menjadi 4x pangkat 3 dx. Langkah ketiga, kita jadikan persamaan ini menjadi dx sama dengan. Jadi, dx sama dengan du per 4x pangkat 3. Kemudian,
kita ganti atau substitusi soal yang awal menjadi 4x pangkat 3 dikali U pangkat 2 DU per 4x pangkat 3. Nah, kita sederhanakan dengan membagi atau mencoret 4x pangkat 3 menjadi integral U pangkat 2 DU. Langkah berikutnya kita integralkan seperti biasa menjadi 1/3 U pangkat 3 ditambah C. Lalu kita substitusikan lagi U menjadi 1/3 X pangkat 4 dikurangin 1 pangkat 3 ditambah C. Nah, itu dia jawabannya. Agar lebih paham, kita kerjakan satu soal lagi menggunakan metode substitusi. Integral X kuadrat dikurangin 1 dikalikan akar 2X pangkat 3 dikurangin 6X ditambah 7 dx adalah, kita misalkan yang di dalam akar menjadi variabel lain, misalnya T. T sama dengan 2X pangkat 3 dikurangin 6X ditambah 7. Kemudian kita turunkan menjadi dt sama dengan 6x pangkat 2 dikurangin 6 dx. Nah, 6x pangkat 2 dikurangin 6 dapat menjadi 6 dikali x pangkat 2 dikurangin 1 menggunakan sifat distribusi. Jadi dx sama dengan dt per 6 dikali x pangkat 2 dikurangin 1. Kita kembali lagi ke soal, lalu disubstitusi menjadi integral dari x kuadrat dikurangin 1 akar t dt per 6x pangkat 2 dikurangin 1. Di sini dapat kita bagi atau coret x kuadrat dikurangin 1 hingga hanya bersisa akar t dt per 6. Akar itu kan artinya pangkat setengah. Nah, kita integralkan seperti biasa menjadi 1/3/2 dikali t pangkat 3/2 dikali 1/6 ditambah c menjadi 2/3 kali 1/6 kali t akar t ditambah c. Kita operasikan menjadi 1/9 kali t akar t ditambah c. Kemudian kita substitusi kembali menjadi 1/9 dikali 2x pangkat 3 dikurangin 6x ditambah 7 dikali akar 2x pangkat 3 dikurangin 6x ditambah 7 ditambah c. Nah, selanjutnya kita akan belajar metode parsial. Metode parsial digunakan untuk soal yang pangkat variabel di dalam tanda kurung atau akarnya kurang atau sama dengan yang di luar. Misalnya soal berikut ini. Dapat kita lihat pangkat variabel di dalam kurung sama dengan pangkat yang ada di luar kurung. Karena itu kita menggunakan rumus integral U dikali dV sama dengan U dikali V dikurangin integral V dikali DU. Jika kita perhatikan bentuknya sama, yaitu 3x sebagai U dan 4x dikurangin 5 pangkat 6 sebagai dV. Kemudian jika kita tuliskan akan menjadi ini. Tadi kita sudah memiliki U dan dV, maka kita harus mencari DU dan V. Untuk mencari DU kita menurunkan kedua ruas, U diturunkan menjadi DU dan 3x diturunkan menjadi 3dx. Kemudian untuk dV kan sama dengan 4x dikurangin 5 pangkat 6, maka untuk mencari V kita integralkan. Lalu jika diintegralkan menggunakan cara substitusi, kita dapatkan hasil 1/28 dikali 4x dikurangin 5 pangkat 7. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan U, DU, V, dan dV. Kemudian kita substitusikan ke rumus yang sudah diketahui menjadi seperti yang pada gambar. Kemudian jika kita operasikan akan menghasilkan hasil akhir yaitu 3x/28 dikali 4x dikurangin 5 pangkat 7 dikurangin 3/896 dikalikan 4x dikurangin 5 pangkat 8 ditambah c. Oh iya, di sini untuk mengintegralkan 4x dikurangin 5 pangkat 7 itu menggunakan metode substitusi ya. Kalian hebat sudah sampai di sini. Sudah siap materi selanjutnya? Sekarang kita akan membahas tentang materi integral di kehidupan sehari-hari. Manfaat integral ada banyak.
Di bidang matematika, kita dapat menentukan luas, menentukan volume benda putar, dan juga dapat menentukan panjang busur. Pada bidang ekonomi, kita bisa mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya. Kemudian kita bisa mencari fungsi biaya total, mencari fungsi penerimaan total, dan lain-lain. Pada bidang fisika, kita dapat menggunakan integral untuk menganalisis rangkaian listrik arus AC. Kemudian juga dapat untuk menganalisis medan magnet pada kumparan, dan masih banyak lagi di bidang lainnya seperti bidang teknik, bidang kedokteran, dan bidang teknologi. Berikut ini adalah salah satu contoh penerapan integral di kehidupan nyata. Kecepatan atau laju pertumbuhan penduduk di suatu kota untuk T tahun yang akan datang dinyatakan sebagai NT sama dengan 400T ditambah 600 akar T untuk interval 0 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 9. Jika banyak penduduk saat ini adalah 5.000 jiwa, maka banyak penduduk 9 tahun yang akan datang adalah... Kita langsung ke pembahasannya. NT tadi adalah 400T ditambah 600 akar T. Jadi, integral dari NT adalah integral dari 400T ditambah 600 akar T dt. Nah, kemudian kita ubah akar menjadi pangkat setengah, kemudian kita integralkan. Nah, hasilnya menjadi 400 per 2 T kuadrat ditambah 600 per 3 per 2 kali T pangkat 3 per 2 ditambah C. Setelah dioperasikan akan ketemu rumusnya, yaitu 200T kuadrat ditambah 400T pangkat 3 per 2 ditambah C. Nah, pada tahun ke-0 atau saat ini, jika dimasukkan ke rumusnya akan menjadi 5.000 jiwa. Kemudian yang dicari adalah tahun ke-9. Jadi B9 sama dengan 200 dikalikan 9 pangkat 2 ditambah 400 dikali 9 pangkat 3 per 2 ditambah C. Setelah kita hitung, hasilnya ketemu yaitu 32.000 jiwa. Nah, itu dia materi kita hari ini. Yuk kita ingat-ingat lagi apa saja yang sudah dipelajari. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai konsep dasar integral tak tentu. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang teknik pengintegralan menggunakan metode substitusi dan metode parsial. Kemudian kita juga sudah belajar tentang penerapan integral di kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini saja video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan. Terus semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.